Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Tropes Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan leluhur iblis immortal. Saat ini Xiaoyan lalu berkata kepada Valkyrie dan juga Lei Bo, "Senior, bisakah kalian berdua menunda waktuku sebentar?" Ucap dari Xiaoyan dengan sungguh-sungguh sambil memandang ke arah Lei Bo dan juga Valkyrie. Keduanya langsung berekspresi muram saat ini, tetapi mereka berdua menatap Xiaoyan pada saat bersamaan. Mendengar itu, Lei Bo pun lalu berkata, "Wah, sepertinya itu akan terlalu ceroboh. Karena aku tidak akan bisa membunuhnya dan aku tidak cukup kuat. Kamu bisa pergi dari sini segera mungkin setelah kami berhasil menekannya, agar kamu bisa tetap hidup. Kamu tidak perlu sampai mati konyol di sini," ucap dari Lei Bo. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berani seperti itu. "Senior Lei Bo, jika dia bisa dibunuh dan dipecahkan hari ini, maka Sutian Lei tidak akan dapat lagi mengurungnya. Jika dia dibiarkan melarikan diri dari ruangan waktu ini, itu akan menjadi masalah yang sangat sulit. Dan dia pasti akan menjadi bencana dunia ini. Jadi, aku tidak bisa membiarkannya pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan. Baik Lei Bo dan juga Valkyrie terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Setelah keduanya saling memandang, mereka lalu meningkatkan kendali mereka atas segel formasi yang sebelumnya telah dibuat. Di sana, sosok leluhur itu meraung dengan sangat liar. Untuk sementara waktu, dia bisa ditekan oleh segel formasi besar ini. "Wah, sepertinya kamu sangat percaya diri kali ini," ucap dari Lei Bo. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah yang sangat jauh dengan tegas. Saat melihat ekspresi Xiaoyan, Lei Bo sedikit terkejut. Dia melihat tekad yang sangat kuat di mata Xiaoyan. Tatapan matanya yang sangat keras itu seolah-olah memberitahu Lei Bo bahwa semuanya ini akan ada dalam genggaman Xiaoyan kali ini. "Senior, aku akan mencobanya sekuat tenagaku," ucap dari Xiaoyan. Dengan kata lain, kamu sebenarnya tidak yakin sama sekali bahwa ini akan berhasil, bukan? Nah, kamu membuat kami berdua mengorbankan hidup kami sebagai taruhannya untukmu. Dan kamu tidak yakin dengan apa yang akan kamu lakukan. Padahal tadi aku sudah yakin dengan tatapan matamu yang serius itu," ucap dari Lei Bo. Wuss. Sumber gas di tubuh Lei Bo dan juga Valkyrie pun dengan cepat terkonsumsi. Meskipun segel formasi yang mereka gunakan saat ini memiliki kekuatan penekanan yang sangat kuat, tetapi itu juga menggunakan sumber gas yang sangat banyak. "Hei, berapa lama lagi?" tanya dari Lei Bo. "Tunggu dulu, ini baru saja dimulai," jawab dari Xiaoyan. Lei Bo terus menyemburkan darahnya. Ini merupakan siksaan yang cukup berat baginya. "Hei, bukankah kamu tadi bersikeras kepadaku untuk mempercayainya?" tanya dari Valkyrie. "Sium buar, keluar kau dari tubuhku," ucap dari sosok leluhur immortal itu. Dia mulai melepaskan kekuatan fisiknya yang sangat kuat. Pada saat yang sama, segel tangan Lei Bo dan juga Valkyrie pun berubah lagi. "Hei, jangan biarkan dia lolos. Segel dia dalam satu gerakan saja," ucap dari Lei Bo. Mendengar itu, Valkyrie pun lalu mengangguk. Mereka tampaknya tidak memiliki banyak harapan untuk Xiaoyan. Pada saat ini mereka menggunakan kekuatan nyata untuk menekan leluhur itu sepenuhnya. "Apakah kamu pikir dengan segel formasi semacam ini bisa menjebakku?" ucap dari leluhur itu. Buar, tiba-tiba kekuatan fisiknya yang kuat pun benar-benar pecah. Saat terdengar suara ledakan, petir hitam yang kuat pun tidak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh leluhur itu dan menyapu ke segala arah. Lei Bo dan juga Valkyrie pun terkejut dan sumber gas mereka pun segera melonjak untuk membuat perisai. Tetapi petir-petir hitam itu sangatlah kuat. Dadeduk, 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 buar. Meskipun petir-petir hitam itu tidak menyebabkan kerusakan yang parah kepada mereka berdua, tetapi petir hitam itu telah menyebabkan cacat dalam segel formasi besar yang mereka bentuk. Leluhur itu sudah memahami hal ini. Dia segera mengangkat tangannya untuk menghancurkan segel formasi yang dibentuk oleh Lei Bo dan juga Valkyrie.
Buar, Leibo dan Valkyrie pun langsung terkejut karena segel yang mereka ciptakan benar-benar telah dihancurkan. Kekuatan fisik leluhur itu terlalu kuat. Wus, leluhur iblis itu pun segera melesat. Tetapi sekarang targetnya bukanlah Leibo dan juga Valkyrie, melainkan adalah si Hayam. Lindungi anak itu. Sekarang tidak ada cara lain selain percaya kepadanya untuk kali ini saja. Jika dia berhasil, dia akan menjadi satu-satunya solusi untuk kita, ucap dari Leibo. Leibo segera melesat menyerang leluhur itu. Wus, rantai petir pun langsung terbentuk di tangan Leibo dan dilemparkan kepada leluhur itu. Rantai petir itu langsung mengikat leluhur itu dan Leibo pun segera menariknya dengan sekuat tenaga untuk mencegah leluhur itu menyerang Xiaoyan. Sedangkan Valkyrie, meskipun dia memandang rendah Xiaoyan dari awal, dia tidak memilih untuk mundur saat ini. Sebuah belati dan juga perisai muncul di lengannya. Leluhur itu menatap ke arah Valkyrie dan yang telah bergegas menuju ke arah leluhur itu. Dia pun menyiapkan tinjunya untuk menghalau Valkyrie. Buar! Valkyrie segera mengangkat perisainya dan setelah terkena tinju leluhur itu, perisai Valkyrie pun langsung berubah bentuk. Bahkan Valkyrie sampai menyemburkan darah karena menahan serangan itu. Melihat itu, Leibo pun lalu berkata, "Aku akan segera membunuhmu dengan petirku," ucap dari Leibo. Ter, dededok, 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 dededok. Petir merah melesat dari tubuh Leibo. Sosok leluhur itu sedikit terguncang, tetapi petir-petir milik Leibo ini segera terhisap oleh petir-petir hitam yang ada di kulit leluhur itu. "Sepertinya petirmu tidak sebagus petir hitamku," ucap dari leluhur itu. Leibo pun terkejut dan tidak menyangka akan diatasi dengan begitu mudah. Sedangkan Valkyrie sekarang sudah lebih dekat dengan leluhur itu. Tetapi leluhur itu tidak menghindari serangan Valkyrie. Hiat, denting, buar. Suara tabrakan logam pun terdengar. Dan di tengah-tengah udara, leluhur itu tidak bergeming. Belati Valkyrie sudah mengenai dahi leluhur itu, tetapi belati itu tidak bisa menembus kulitnya sedikit pun. Kulit leluhur itu bagaikan baja yang sangat keras. Valkyrie pun kebingungan. Saat ini, dia sudah menghabiskan semua kekuatannya. Dan dia juga melihat bahwa belatinya itu benar-benar mulai bengkok. Dan akhirnya terpotong menjadi dua bagian. Kemudian leluhur itu segera menangkap kaki Valkyrie. "Tubuhmu sangat bagus. Aku akan menikmatinya terlebih dahulu dan membuatmu melahirkan keturunanku. Aku ingin kamu menjadi bagian dari apa yang aku butuhkan. Dan aku ingin kamu melahirkan anak-anakku," ucap dari leluhur itu. Kata-kata itu terdengar sangat cabul. Mendengar itu, Leibo pun lalu berkata, "Akan kubunuh kau jika berani menyentuhnya," ucap dari Leibo. Dia langsung melesat dan menyiapkan tinju petirnya yang sangat kuat. "Jian Leng Lei, Meilan Kue, Yelwei susah itu ngomongnya tekniknya," teriak dari Leibo. Ini adalah skill bertarungnya sendiri, seperti Lotus Angry Buddha milik Xiaoyan. Mata Leibo dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Ada api kemarahan yang membara kepadanya. Pada saat ini, dia hanya ingin bisa bertarung sampai mati saja. Leluhur iblis lalu meraih kaki Valkyrie dan menariknya dengan sangat keras. Lalu dia mengepalkan tinjunya lagi dan memukul dada Valkyrie dengan sangat keras. Dia berbicara dengan sangat lembut, tetapi juga memukulnya dengan sangat kejam. Pukulan ini langsung menembus dada Valkyrie. Ini membuat vitalitas Valkyrie hampir menghilang. Leibo benar-benar sangat marah melihat itu. Set, 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 set. "Meskipun kalian berdua menjengkelkan, aku tidak akan membunuh kalian berdua. Karena aku akan menjadikan kalian berdua sebagai kaki tanganku," ucap dari leluhur iblis itu. Buar, dua tinju pun bertabrakan dan menyebabkan guncangan yang sangat kuat. "Ya, kekuatan fisikmu membuatku sedikit kagum. Tetapi aku akan merasa bahwa petirmu itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan petirku ini," ucap dari leluhur iblis itu. Di sisi lain, Leibo sudah terlihat mengerikan. Tampaknya dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Sumber gas yang agung di tubuhnya pun tidak terlalu banyak yang tersisa. Jelep. Tepat ketika Leibo dan leluhur iblis itu saling berhadapan, tiba-tiba ada pedang panjang yang terbakar dengan api menembus perut dari leluhur iblis itu. Tentu saja ini menyebabkan dia terkejut. Saat dia berbalik, ada Valkyrie yang masih berdarah-darah. Namun, tatapan mata Valkyrie masih terlihat tegas.
Luka seperti itu sepertinya tidak berpengaruh kepadanya. Ini adalah situasi yang tidak pernah disangka oleh leluhur iblis itu. Pedang ini jelas bukan pedang biasa, karena ini merupakan senjata ajaib, sehingga pedang ini dapat menembus tubuhnya. Api pada pedang itu tiba-tiba mengalir ke tubuh leluhur petir itu, dan pedang panjang itu pun tiba-tiba kehilangan cahayanya. Sosok Valkyrie segera melesat ke belakang, dan segel tangannya pun langsung berubah. Meledaklah teriak dari Valkyrie. Buar, suara ledakan pun terdengar dan meletus dari tubuh leluhur iblis itu. Kemudian sebuah lubang kecil muncul di tubuhnya, tetapi lubang itu bisa kembali pulih dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, petir hitam melintas di atas kedua kepalan tangan leluhur iblis itu, dan petir hitam itu mengalir seketika menyapu ke tubuh Leibo dan juga Valkyrie. Buah, dededok, 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 dededok. Petir hitam itu mengalir ke tubuh Leibo dan meledak. Tubuh Leibo pun berceceran dan matanya pun hancur. Kemudian leluhur iblis itu mengangkat kakinya. Dia lalu menendang Leibo. Buar, sosok Leibo pun melesat terpental ke belakang dan dia jatuh ke dalam bubur petir yang ada di bawah. Pemandangan itu sangatlah mengejutkan. Nona, jika kamu masih bergerak maju, aku akan memotong semua lengan dan kakimu, ucap dari leluhur iblis itu. Untuk sementara, Leibo masih belum muncul. Hanya ada Valkyrie dan Xiaoyan saja yang masih duduk bersila tidak jauh dari sana. Setelah itu, tatapan Valkyrie pun tiba-tiba menjadi lebih ganas lagi. Dan dia pun merobek semua pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Jika aku takut mati, aku tidak mungkin ada di tempat ini bertarung denganmu. Tubuh Valkyrie pun lalu berubah. Tiba-tiba di punggung Valkyrie ada sepasang sayap hitam yang tumbuh. Auranya juga meledak. Dan kecepatan pemulihan lukanya juga sangatlah cepat. Hanya beberapa detik saja, semua lukanya menjadi sembuh. Seluruh tubuhnya sekarang telah ditutupi dengan sisik berwarna perak. Wuss, dia lalu menghilang dalam sekejap. Lalu ada sebuah tombak yang muncul di lengannya. Dan dia sekali lagi menyerang leluhur iblis itu. Hiya, dededok, 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 buar. Valkyrie menyerang dengan tombaknya. Dan kekuatan ganas pun menyapu leluhur iblis itu. Denting. Lalu leluhur iblis itu pun menjulurkan telapak tangannya. Dan dia langsung menangkap tombak hitam Valkyrie dengan tangan kosong. Nona, menyerahlah. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, ucap dari leluhur iblis itu. Petir hitam itu merambat dari tubuh leluhur iblis itu menyentuh tombak Valkyrie. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari tombak Valkyrie. Valkyrie ingin buru-buru menarik lengannya, tetapi petir hitam itu yang merambat melalui tombak Valkyrie menahannya. Bahkan ketika dia sudah menarik telapak tangannya, petir itu masih menyapu ke arahnya. Valkyrie segera mengumpulkan sumber gas di telapak tangannya, dan sumber gas itu pun berubah menjadi bayangan kepalan tangan raksasa untuk menahan petir hitam itu menyambar ke arahnya. Banyak telapak tangan meledak sekarang. Sementara petir hitam itu langsung mendekat kepada lengan Valkyrie dalam sekejap. Setbret! Valkyrie pun langsung memotong lengannya. Valkyrie melihat lengannya telah terpotong, tetapi lengan itu bisa dengan cepat pulih kembali. Kemudian Valkyrie kembali menyerang leluhur iblis itu. Setiap kali menyerang, senjata yang digunakan oleh Valkyrie berbeda-beda. Teknik penyerangan yang digunakan juga berbeda. Hiya, dededok, dededok, buah, beng, 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 2000. Kekuatan kedua belah pihak ini jelas tidak sebanding. Tetapi Valkyrie tidak menghentikan serangannya. Hal ini juga membuat leluhur iblis itu kewalahan. Karena leluhur iblis itu memang tidak ingin membunuh Valkyrie. Bahkan serangan yang dilakukan oleh Valkyrie menghancurkan sebagian besar tubuhnya sendiri. Tetapi hanya beberapa detik saja luka Valkyrie pun dapat pulih seperti sebelumnya. Dengan begitu, Valkyrie terus-menerus meluncurkan serangan terhadap leluhur iblis itu. Mau sampai kapan kamu akan melakukan ini terus-menerus, ucap dari leluhur iblis itu. Lama-lama dia juga merasa marah atas apa yang dilakukan oleh Valkyrie. Tetapi Valkyrie sama sekali tidak takut akan hal itu. Bahkan dia sama sekali tidak peduli meskipun harus mati sekalipun. Leluhur iblis itu pun lalu melayangkan tinjunya lagi. Dan dalam sekejap tubuh Valkyrie pun langsung dipukuli. Sehingga membuat tubuh dan tulangnya pun hancur. Pukulan-pukulan ini membuat suatu lubang di tubuh Valkyrie.
Bahkan sampai jantung Valkyrie pun terlihat. Dan ketika leluhur iblis ini melihat jantung Valkyrie, dia langsung mengangkat lengannya untuk meraih jantung Valkyrie. Jelas bahwa jantung ini adalah inti vitalitas dari Valkyrie. Jika jantung ini dihancurkan, maka hidup Valkyrie pun pasti akan berakhir sampai di sini. Nona, lama-lama kamu menjadi sangat menyebalkan. Jika terus begini, aku bisa saja berperilaku kejam kepadamu, ucap dari leluhur iblis itu. Wuss. Ketika lengan leluhur itu sudah sedikit lagi bisa meraih jantung Valkyrie, tiba-tiba leluhur iblis itu merasa seperti sedang kesurupan. Karena gerakan-gerakan yang dilakukannya selanjutnya bukanlah gerakan yang dia inginkan. Leluhur itu pun langsung sadar dan melihat sosok yang masih duduk bersila di ujung sana. Tanpa dia sadari, ternyata Leibo dan juga Valkyrie sudah melakukan yang terbaik untuk menunda waktu bagi Xiaoyan. Sampah dunia Senki, kamu benar-benar mencari mati, ucap dari leluhur iblis itu. Dia sudah merasa bahwa kekuatan yang tidak terlihat ini telah menyerang di dalam tubuhnya. Dan dia mulai mencoba untuk mengusir kekuatan ini. Tetapi dia merasa bahwa kekuatan tak terlihat ini sebenarnya tidak mungkin untuk bisa disingkirkan. Oleh karena itu, jika leluhur iblis ini tetap membiarkan Xiaoyan, kekuatan ini mungkin akan benar-benar menjadi ancaman baginya. Wuss. Leluhur iblis itu pun segera melesat mendekati Xiaoyan. Hanya dalam sekejap saja, dia sudah semakin dekat dengan Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, ada petir yang menyambar dari arah langit. Dan pada saat yang sama, ada sosok yang bergegas keluar dari petir itu dan menghalangi leluhur iblis itu. Kemudian, petir merah yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak ke arah langit. Dan kemudian langsung turun kembali. Dededok, buar. Sosok leluhur iblis itu pun tersapu. Dan jaraknya menjadi cukup jauh kembali dengan Xiaoyan. Sialan, matilah kalian semuanya, ucap dari leluhur iblis itu. Wuss, sosok leluhur itu pun langsung melesat dan menghantam Leibo dengan satu pukulan yang kuat. Sebelum menghadapi serangan leluhur itu, Leibo terlebih dahulu menoleh kepada Xiaoyan. Nah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghalanginya. Dan kamu harus berhasil, ucap dari Leibo. Kemudian Leibo membakar hidupnya sendiri untuk menahan leluhur iblis itu yang sedang menyerang. Buar, kedua sosok itu pun bertabrakan. Kekuatan petir yang sangat kuat pun keluar dari keduanya langsung menyambar ke segala arah. Dan suara gemuruh terdengar tidak ada habisnya. Sedangkan Valkyrie yang belum sempat diambil jantungnya, saat ini tubuhnya mulai pulih kembali. Tetapi ketika dia menyaksikan pertempuran yang menakutkan ini, matanya pun kemudian menyempit. Tubuh fisik Leibo sudah menghilang sepenuhnya. Saat ini hanya ada petir merah yang melayang di udara. Dan leluhur iblis itu meraih petir merah itu. Dan petir merah ini adalah bentuk tubuh Leibo yang sebenarnya. Dan jika tubuh aslinya terungkap, Leibo akan mati. Tubuh Valkyrie pun langsung bergetar hebat. Dan kelima jarinya perlahan mengencang. Kemudian dia berniat untuk melesat lagi. Meskipun Valkyrie dan juga Leibo bukanlah lawan dari leluhur iblis ini, namun sebagai orang yang kuat dari dunia Senki, mereka tidak pernah getar. Terlepas dari apakah mereka pada akhirnya bisa membantu Xiaoyan untuk menunda waktu atau tidak, tetapi dalam pertempuran ini mereka memiliki semangat yang besar. Dan Leibo percaya kepada Xiaoyan. Bahkan sejak awal bertemu dengan Xiaoyan, Leibo tampaknya sangat mempercayai Xiaoyan. Dia bahkan lebih prospektif terhadap Xiaoyan. Kamu tidak boleh gagal, ucap dari Leibo. Kata-kata ini adalah ucapan terakhir Leibo. Melihat pengorbanan Leibo, Xiaoyan pun menjadi semakin mempunyai tekad yang kuat untuk bisa merebut tubuh jiwa itu. Lalu Xiaoyan pun memanggil Immortal Flame. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, ucap dari Xiaoyan kepada Immortal Flame. Xiaoyan sendiri tidak tahu apakah Immortal Flame ini bisa melakukan sesuatu kepada Leibo atau tidak. Namun, Xiaoyan tidak ingin melihat Leibo sampai mati di sini. Nyala api Immortal Flame pun langsung melekat kepada tubuh Leibo yang rusak. Di bagian bawah bubur petir, setelah Immortal Flame mengalir masuk, potongan-potongan tubuh Leibo yang tersebar kembali memiliki vitalitas. Dan sosok Leibo pun secara bertahap mulai terbentuk kembali. Tuan, aku telah menjaga jiwanya. Vitalitasnya memang kurang, tetapi jika Anda membagikan vitalitas Anda, dia dapat bertahan hidup. Namun, Anda juga tahu akan memiliki efek samping kepada Anda, ucap dari Immortal Flame.
Mendengar informasi itu, Xiaoyan pun tidak ragu-ragu. Dia langsung melepaskan vitalitasnya sendiri dan membagikannya kepada Leibo. Ini juga akan sangat merusak vitalitas Xiaoyan. Dan efek sampingnya mungkin akan sangat besar. Dan bahkan akan membuat kultivasi Xiaoyan menjadi memendek. Tetapi Xiaoyan tidak ragu-ragu untuk melakukan itu. Yang terpenting baginya sekarang adalah keselamatan Leibo. Buar. Sementara itu di kejauhan, Valkyrie akhirnya benar-benar dikalahkan. Saat ini tubuhnya telah hancur dan jantungnya juga sudah berada di tangan leluhur iblis itu. Jika leluhur iblis itu merembas jantung ini, maka Valkyrie akan langsung mati. Su Tianlei, teriak dari Xiaoyan dengan sangat keras. Tepat ketika leluhur iblis itu ragu-ragu apakah dia akan menghancurkan jantung Valkyrie atau tidak, matahari petir di atas langit dan semua petir yang berada di bawah semuanya berbalik ke arah leluhur iblis itu. Pada saat yang sama, pandangan mata Xiaoyan juga berubah ke sudut pandang seolah-olah saat ini tatapannya telah berada di sudut pandang leluhur iblis itu. Dan aing tengarti eta. Saat ini Xiaoyan melihat jantung di tangannya. Dan kemudian Xiaoyan mengendalikan telapak tangan itu untuk melepaskan jantung Valkyrie. Oh, jadi maksudnya Xiaoyan itu sekarang berada di dalam pandangan saat jadi kan Xiaoyan sudah memasuki tubuh leluhur itu sedikit mungkin ya. Jadi dia melihat seolah-olah Xiaoyan itu menjadi tubuh si leluhur itu ketika lagi memegang jantung Valkyrie. Dan sekarang sudut pandang Xiaoyan itu berubah. Jadi dia menjadi si leluhur itu gitu yang sedang menggenggam jantung si Valkyrie. Aku butuh waktu sedikit lagi sampai aku berhasil mengendalikan semuanya, ucap dari Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan baru saja memasuki tubuh leluhur itu. Dia baru saja mengendalikan leluhur itu sedikit demi sedikit. Situasi ini juga membuat leluhur iblis itu merasakan panik. Kemudian leluhur iblis itu juga sudah bersiap untuk menggerakkan sosoknya untuk bisa membunuh Xiaoyan. Tetapi ribuan petir di udara langsung menyelimuti tubuh leluhur petir itu. Lakukan secepat mungkin, ucap dari Su Tianlei. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil merebut seutuhnya tubuh dari leluhur iblis itu? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah!